Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indi. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin kerja. Nah, disiplin kerja secara bahasa berarti berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti pelajaran, belajar, patuh pada guru, patuh pada atasan, patuh kepada peraturan dan hukum, mengendalikan diri, pengendalian dan pengawasan. Kemudian pengertian disiplin kerja yang lain antara lain disiplin kerja dapat dipandang sebagai suatu kondisi yang ada di mana orang berperilaku secara sadar, suatu kondisi yang teratur, bebas dari perdebatan dan perselisihan paham, juga berperilaku yang baik. Kemudian disiplin kerja merupakan perbuatan untuk selalu menaati peraturan atau tata tertib suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi, usaha untuk menciptakan disiplin selain melalui adanya tata tertib atau peraturan yang jelas, pelaksanaan kerja yang baik menurut suatu instansi atau organisasi harus terlebih dahulu diketahui oleh para karyawannya atau setiap anggotanya. Dalam konteks pembinaan disiplin sering dikaitkan pada pemberian hukuman bagi pelanggaran peraturan. Disiplin sebagai suatu proses pemberian hukuman melalui pemberian ganjaran yang tidak menyenangkan seperti skors tanpa dibayar terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian disiplin merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan perusahaan. Bentuk pelatihan yang biasanya diterapkan adalah dengan memberikan imbalan seperti pujian dan kesempatan promosi atau memberikan hukuman bagi pelanggaran aturan. Maka, dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu kekuatan atau perilaku yang berkembang di dalam diri karyawan dan menyebabkan karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan yang ditetapkan, peraturan-peraturan, nilai-nilai pekerjaan, dan tingkah laku karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai proses terbentuknya disiplin kerja. Proses terbentuknya disiplin bermula dari pembuatan norma dalam suatu kelompok. Pembentukan norma dalam suatu kelompok kerja bisa berlangsung dengan berbagai cara. Ada yang memakai kata-kata yang diungkapkan oleh atasan atau rekan kerja sebagai norma atau aturan dalam bekerja. Norma kelompok supaya berjalan efektif, maka perlu melibatkan partisipasi anggota kelompok dalam pembentukannya. Kemudian terbentuknya norma kelompok diikuti dengan sosialisasi atau pengenalan norma tersebut pada seluruh anggota kelompok. Dapat dipastikan bahwa individu yang dilibatkan dalam pembuatan norma tidak atau jarang melanggar norma-norma yang telah digariskan dalam kelompok. Nah, kesadaran dari tiap anggota menaati norma akan memudahkan tercapainya suatu tujuan dari kelompok. Kemudian, perjanjian antara individu dan organisasi sebagai kontrak psikologis. Kontrak psikologis yang kurang jelas menyebabkan banyak harapan organisasi dan karyawan tidak terpenuhi. Kontrak psikologis adalah suatu kesepakatan implisit antara individu dan antara individu dengan organisasi. Kontrak ini merincikan apa yang diharapkan setiap pihak agar dapat diberikan dan diterima satu sama lain. Harapan-harapan ini secara sadar atau tidak sadar dapat bersifat psikologi, sosial, ekonomis, kultural, dan pendidikan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Hasibuan tahun 2000. Yang pertama adalah yang mempengaruhinya itu tujuan dan kemampuan. Yang kedua, teladan pimpinan. Yang ketiga, balas jasa. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, pengawasan melekat. Yang keenam, sanksi atau hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah ketegasan dan hubungan kemanusiaan. Nah, tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.
Teladan pimpinan sangat menentukan kedisiplinan karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dan perbuatan. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan mempengaruhi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Kemudian dalam pandangan lain, sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, yaitu yang pertama faktor kepribadian dan faktor lingkungan. Faktor kepribadian ini adalah nilai-nilai yang menunjang disiplin yang diajarkan atau ditanamkan orang tua, guru, dan masyarakat, sehingga akan dijadikan sebagai kerangka acuan bagi penerapan disiplin di tempat kerja. Jadi apabila seorang karyawan tersebut memang memiliki nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupannya yang diajarkan oleh keluarganya, maka dia bisa menerapkan juga di lingkungan kerja. Singkatnya, faktor ini tuh adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari kepribadian karyawan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya atau faktor lingkungannya adalah nilai-nilai biasanya dicontohkan oleh lingkungannya seperti dicontohkan oleh pemimpinnya dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya disiplin kerja akan timbul ketika karyawan merasakan adanya perhatian dari perusahaan dalam melibatkan karyawan di dalamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya disiplin kerja yang tinggi pada perusahaan antara lain adalah kesempatan untuk berafiliasi, waktu kerja, kesempatan untuk mendapatkan pengakuan, misalnya promosi jabatan, pekerjaan yang menantang dan tanggung jawab, otonomi, prestise pekerjaan, minat pengembangan profesi atau karir. Selanjutnya, mengenai contoh-contoh dari disiplin kerja itu meliputi yang pertama, kehadiran, yang kedua, waktu kerja, yang ketiga, kepatuhan, yang keempat, produktivitas kerja, yang kelima, kepatuhan terhadap peraturan, yang keenam, pemakaian seragam. Seseorang akan dijadwalkan untuk bekerja, harus datang atau hadir tepat pada waktunya. Waktu kerja sebagai jangka waktu pada saat pekerjaan yang bersangkutan harus hadir untuk memulai pekerjaan dan ia dapat meningkatkan pekerjaan. Dikurangi waktu istirahat antara permulaan dan akhir kerja. Kemudian mengecek jam kerja pada kartu hadir yang merupakan sumber data untuk mengetahui tingkat disiplin kerja waktu bagi suatu karyawan. Kepatuhan terjadi jika bawahan melakukan apa yang dikatakan oleh atasan. Produktivitas kerja menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama. Serangkaian aturan-aturan yang dimiliki oleh kelompok organisasi boleh jadi merupakan tekanan bagi seseorang atau karyawan agar patuh dan akan membentuk keyakinan, sikap, dan perilaku individu tersebut menurut standar kelompok yang ada dalam suatu organisasi. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indi yang telah memaparkan materinya.